Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabar teman-teman? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, kemudahan, dan selalu diberikan kemudahan oleh Yang Maha Kuasa ya teman-teman. Nah, kemarin ada berita yang sangat menggemparkan sekali ya, di mana Hercules telah mengunjungi rumah Bapak Jokowi di Solo. Kemudian Hercules ini menuju rumah Roy Suryo. Nah, ternyata teman-teman, setelah disambangi, setelah digeruduk ke rumahnya, ternyata Roy Suryo malah kabur. Ternyata Roy Suryo yang katanya berani, ternyata panci ya teman-teman. Nah, kemudian terkait dengan tim hukum yang ditunjuk oleh Bapak Jokowi dalam menghadapi kasus tuduhan ijazah palsu ini ya, menurut saya ini merupakan langkah yang tepat dalam menghadapi tudingan-tudingan tersebut. Ya walaupun sampai sekarang ini dari pihak Bapak Jokowi sendiri ataupun dari pihak yang menuduh, ini belum ada yang melapor ke pengadilan terkait dengan tuduhan ijazah palsu ini. Namun saya sangat sepakat sekali ya teman-teman dengan apa yang dikatakan oleh Bapak Jokowi kemarin di sebuah televisi, di mana beliau ini mengatakan bahwa memang negara ini adalah negara yang demokrasi, bebas berpendapat. Akan tetapi ya teman-teman, bukan bebas sebebas-bebasnya, bukan bebas memfitnah, bukan bebas memframing jahat dan memfitnah dan mengadu domba ya. Ada aturannya. Kalaupun ingin menuduh seseorang, maka datanglah ke pengadilan membawa bukti. Tidak seperti para pembenci Jokowi ini, seperti Roy Suryo katakanlah ya, yang menuduh tanpa bukti. Nah, baiklah teman-teman, untuk lebih jelasnya, marilah kita simak dulu video berikut ini. Makanya menurut saya ini hanya apa ya? Hanya yang saya bilang tadi Bang, ini hanya omong-omong dan omong kosong aja, nggak akan terjadi apapun Bang. Kalau saya melihatnya, rakyat juga nggak akan percaya. Jadi kita sendiri sebagai yang tahu bahwa Pak Jokowi orang baik, orang benar, saya pikir kita nggak usah terlalu merespon yang bagaimana gitu loh, santai aja. Sekarang ini makanya saya bilang tadi Bang, yang kita harus yakinkan kepada masyarakat bahwa ayo kita mendukung pemerintahan Pak Prabowo dan Mas Gibran karena baru 6 bulan, ya kan? Tapi capaian-capaiannya ini sudah banyak, Bang. Tapi masyarakat itu nggak pernah tahu, bahkan masyarakat ini sekarang ini mau diadu domba, mau difitnah atau diberikan opini-opini yang negatif. Kalau menurut saya itu yang harus sebenarnya kita bicarakan, Bang, kita bincangkan. Karena urusan Pak Jokowi ini ya nggak akan apa-apa Bang gitu loh. Abang tahu dengan mereka begini nih, kalau Pak Jokowi untung aja nggak ada pemilihan pilpres lagi. Kalau nggak bisa jadi lagi nih Pak Jokowi nih. Ya, karena apa? Dari 2010, 2009 Pak Jokowi dijelekin, ini makin naik Bang. Rakyat tuh bukan makin nggak percaya Pak Jokowi, makin percaya Bang. Jadi kita lihat bahwa bagaimana kemarin dengan dukungan Pak Jokowi, Prabowo Gibran menang Bang. Jadi nggak usah khawatir. Saya satu orang yang sama sekali nggak khawatir. Gitu loh Bang. Dengan orang kan semua teman-teman, oh gimana nih kita demo balik. Saya bilang mau ngapain? Udahlah, udah nggak penting. Udah duduk baik-baik, kita serahkan proses ini memang sebaiknya ke proses hukum. Atau ya biarkan saja. Gitu loh Bang, nggak usah ditangkapin. Ya kan? Yang harus kita sekarang meyakinkan ke masyarakat ini adalah Indonesia ke depannya, gitu loh. Bukan Indonesia dengan penyakit-penyakit nggak karu-karuan ini, Bang. Orang-orang pecundang, orang-orang iri hati, orang-orang apa ya? Orang-orang yang menurut saya halusinasi. Ini sebenarnya harus kita abaikan kalau menurut saya. Ya. Tapi kembali lagi kan banyak juga yang ya kayak di media juga di blow up ya Bang ya. Jadi kalau saya Bang, ini hal yang kecil, hal yang sangat kecil dan nggak penting buat bangsa kita. Tapi yang penting adalah bagaimana kita ini bersatu, karena memang suasana geopolitik dan juga geoekonomi dunia ini lagi tidak baik-baik saja. Ya. Jadi harusnya energi kita ini adalah bagaimana mensupport Pak Prabowo gitu loh, yang benar-benar mau mewakafkan, dan Mas Gibran ya, mewakafkan nyawanya untuk kemajuan Indonesia gitu. Ya, memang
dampak kepada pemerintahan yang sedang berjalan mungkin nggak ada sama sekali, Bang Sil. Cuman yang mereka bangun ya, propaganda adalah betapa kita seluruh rakyat Indonesia sudah dibohongi oleh seorang calon presiden yang menggunakan ijazah palsu dari pendaftaran 2014 dan 2019. Benar, Abang. Jadi begini loh, Bang. Kalau memang itu, gini loh, cara menghentikan ini gimana? Nggak usah dihentikan. Biarkan Ngapain saja. Abang nggak usah pikirin? Nggak penting, Bang. Nggak penting dan nggak sama sekali nggak ada ngaruhnya buat bangsa kita. Gini, Bang. Parameternya nih, saya ngomong parameter. Kalau Pak Jokowi ini dari dulu dijelekin, habis itu Pak Jokowi popularitas ataupun budi baiknya itu menurun, Bang. Kemarin Pak Prabowo, Mas Gibran nggak menang, Bang. Itu aja. Itu parameter ya? Iya. Ngapain kita percaya capek? atau tidak masyarakat kan dari sana menurut Bang Sil? Sudah ada kenyataan, Bang. Jadi sudah ada kenyataan bahwa ketika Pak Prabowo dan Mas Gibran ini kemarin melawan Anies dan Mas Ganjar, mereka keok kok, Bang. Dan itu kan ada andilnya Pak Jokowi. Dan bukan hanya kita yang mengakui, Pak Prabowo sendiri mengakui. Gitu loh, Bang. Jadi kalau saya, Bang, saat ini kita mau membangun bangsa, bukan pergi urus recehan kayak begini. Nah, atas sikap ini, bagaimana saran Bang Sil kepada tim hukum ya, yang sudah ditunjuk Pak Jokowi atas aksi yang mereka lakukan hari ini, Bang Sil? Mereka datangin UGM, ya kan, untuk meminta pertanggungjawaban UGM dalam konteks keterbukaan informasi publik tentang ijazah Pak Jokowi. Gini. Dari UGM nggak dapat, mereka akan langsung geruduk lagi ke rumah Pak Jokowi di Solo, gitu loh, Bang. Tergantung Bapak sendiri. Kalau masalah tim hukum ini kan mereka juga bukan anak kecil atau nggak ngerti hukum ya. Bahkan saya yakin mereka juga lebih pintar dari kita. Iya. Mereka bisa menggali semuanya itu, Bang. Saya nggak ragukan lah kawan-kawan ini kan, saya bilang saya ada yang kenal juga, apalagi ada Pak Oto Hasibuan juga di situ kan. Hanya kembali lagi kita melihat seberapa penting, apakah Pak Jokowi merasa penting harus ini langsung jalan proses, atau memang Pak Jokowi ya udahlah biarin aja gitu loh. Karena toh kalau dari dulu sampai sekarang, saya lihat Pak Jokowi menurut saya, tapi nggak tahu Pak Jokowi sendiri. Saya juga nggak bisa terlalu menebak ya, walaupun saya lihat Pak Jokowi badannya juga sama gitu, tetap segitu, masih cerah, ngobrol sama kita juga nggak ada yang nggak ada yang dia susah mengenai hidupnya, nggak ada. Ya kan, yang kalau ngobrol sama saya mengenai negara itu beliau serius, mengenai pemerintah, mengenai rakyat, ya, itu beliau serius. Saya pikir itu tadi, Bang, Pak Jokowi juga masih muda ya, masih punya energi yang besar. Janganlah terganggu dengan urusan-urusan receh ini. Menurut saya receh, Bang, receh sekali gitu loh. Jadi harusnya Pak Jokowi kan masih bisa menerima banyak orang, ya kan, masyarakat, ada yang punya kasus-kasus hukum, terus ada masalah ekonomi. Nah, sebenarnya lebih baik ini yang diurusin. Nah, sebelum ke sana, Bang Sil, terakhir ini, mungkin Bang Sil juga pernah mendengar ya penjelasan dari Prof. Ikrar Nusa Bakti ya di salah satu podcast juga. Menurut dia, ya, Pak Prabowo sebagai presiden harus intervensi masalah dugaan ijazah palsu ini, gitu loh. Gimana menurut Bang Sil? Ya, itu kan menurut dia, ya kan, dia juga ini Profesor Ikrar Bakri ini kan kadang-kadang juga sama setali tiga uang sama kawan-kawan ini. Ya kan? Ya, hanya gelarnya aja Prof, tapi kan cara berpikirnya juga kan menurut saya juga kurang-kurang ini, Bang, agak kurang-kurang lah. Ya, contohnya gini, jadi sebelum saya menjawab itu, ada dalam satu sesi di TV sama saya, dia bilang Pak Jokowi itu minta 3 periode sama Prof. Ikrar ini? Prof. Ikrar Nusa Bakti. Kita berhadapan, ada host satu, cewek di salah satu TV lah, kalau nggak salah Garuda TV. Pak Jokowi minta 3 periode ke Ibu Mega. Terus saya tanya profesor itu, saya bilang, Profesor, ada waktu Pak Jokowi minta.
Dia bilang, ya saya nggak ada di situ. Terus, ya saya baca di media, saya bilang, Prof, saya gini ya, Prof, saya bilang, kalau Prof baca di media, harusnya Anda sebagai seorang profesor, harusnya mencari, ya kalau ini kan biasanya ada cover both side atau mengkonfirmasi ulang. Kan begitu. Dengan tidak mentah-mentah, habis itu kita menyebarkan lagi, dikutip dengan seenaknya kan. Saya bilang, tahu nggak Prof, itu Mbak Puan, anaknya Ibu Megawati, otomatis kalau ada pertemuan itu Mbak Puan pasti hadir. Ataupun nggak hadir ya dia di ruang sebelah yang pastinya setelah pulang dia tanya ke ibunya, apa pembicaraannya. Itu aja Mbak Puan membantah bahwa Pak Jokowi tidak pernah meminta 3 periode. Saya bilang, kok Anda dengan hanya seenaknya menuduh orang, dan Anda seorang akademisi gitu loh. Dia nggak bisa jawab, pucat. Masa pucat Bang? Iyalah. Ya kan, aku ngomong apa adanya. Kalau kapasitas sebagai seorang profesor kan dipertanyakan dengan statement yang tidak bisa dibuktikan itu ya toh? Ya itulah, makanya ini kan akademisi kita sekarang ini ya kan. Ya saya sih beranggapan mayoritas sih benar-benar berbobot, netral, lurus ya kan. Tapi sebagian juga ya kan, mungkin sebagian kecil ya, bisa juga dia fanatisme buta sama satu capres. Ada unsur sakit hati juga. Sakit hati, ya kan kayak sekarang ada siapa, Pak Tiasno ya, siapa namanya? Pak Tiasno juga orang yang yang hari ini bersama teman-teman dari Jakarta menggeruduk UGM dan akan ke rumah Pak Jokowi. Siapa namanya? Pak Tiasno Sudarto, mantan Kasat Bang. Mantan Kasat itu. Siapa namanya? Siapa Bang? Tiasno. Ya, saya kenal beliau. 2014. Pak Tiasno ini kan. Jadi kalau saya lihat, ya dalam perbincangan pertemuan adalah Bang, apa namanya, ini kan pemerintahan baru Pak Jokowi. Nah, masa sih umpama saya lah, Sylvester Matutina, ya kan, yang merasa berjuang, kok saya nggak ada di situ sih? Oh, enggak. Ini saya ya, ya sakit hati lah Bang.